Shalom, selamat siang semua. Halo. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, terima kasih. Semangat ya untuk belajar ya. Mari kita mulai pertemuan kita hari ini dengan doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah mendalami bersama makna dari manusia sebagai makhluk pribadi dan menempatkannya dalam martabat yang lurus sebagai citra Allah. Pada bab ini kita akan belajar tentang manusia sebagai makhluk otonom. Sebagai makhluk otonom, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap. Dengan kata lain, ia adalah makhluk yang mandiri. Tema kita hari ini adalah tentang suara hati. Tujuan pembelajarannya, pada tema ini peserta didik dapat menjelaskan makna, peran, dan fungsi dari suara hati berdasarkan pengalaman hidup sosial dan terang kitab suci. Pernahkah kalian mendengar apa istilah dari suara hati ini? Nah, apa itu suara hati menurut kalian? Suara yang berasal dari hati. Ada yang lain? Suara yang menentukan hal baik dan buruk. Ada yang lain lagi? Hati nurani, Bu. Hati nurani. Ada hati nurani. Ada suara yang berasal dari hati. Ada tadi apa saya dulu? Suara yang menentukan hal baik dan buruk. Suara yang menentukan hal baik dan buruk. Baik, kita akan mendalami itu suara hati. Kita sama-sama menyaksikan dulu video tentang judulnya kebenaran yang tidak bisa dilihat oleh mata.
Baik, kita akan menggali dari video yang sudah kita simak tadi. Kita masuk ke dalam kelompok ya. 4 orang. Kelompok sini 3, yang ini 3. Silakan duduk bersama. Kita akan dibantu dengan beberapa pertanyaan ya. Silakan. Baik, untuk yang pertama, bagaimana kesan kalian ketika menyimak video tentang kebenaran yang tidak bisa dilihat oleh mata? Kesannya bagaimana setelah melihat video tadi? Yang kedua, apa yang dilakukan oleh penjaga toko tersebut terhadap pengemis itu? Perbuatannya itu apa? Yang ketiga, setelah melihat rekaman video tadi, si penjaga toko itu apa yang dia lakukan? Setelah melihat CCTV-nya ya, enak ya, video tadi ya. Apa yang dilakukannya? Nomor 4, nah, merujuk ke tema kita ya. Apa itu suara hati? Berdasarkan dari video tadi yang saya simak. Apa itu suara hati? Nomor 5, tunjukkan berbagai kasus di dalam masyarakat atau dalam negara kita yang menunjukkan bahwa banyak orang yang sudah tumpul suara hatinya. Bisa di sekitar kita, di kawasan sekolah boleh ya. Kemudian jelaskan juga dampaknya bagi masyarakat maupun bangsa kita, dampak dari tindakan itu. Kemudian jelaskan pula dampaknya bagi generasi muda seperti kalian. Kemudian untuk nomor 6, tuliskan nilai-nilai positif apa yang bisa diambil dari kisah tersebut. Oke. Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Ya, silakan.
Sudah. Oke. Mari kita dengarkan persentase dari kelompok 1 dulu. Silakan. Shalom. Selamat siang semua. Siap. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai video yang tadi. Yang pertama, bagaimana kesan kalian ketika menyimak video tadi? Ketika menyimak video tadi, kesan kami sedih dan duka karena tunawisma tersebut sudah susah payah menjaga kelompok tersebut, tapi tidak dihargai sama pemilik kelompok tersebut. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh penjaga toko tersebut terhadap pengemis itu? Penjaga tersebut Oke, semua baik ya, semua menyimak video dengan baik juga ya. Mari kita sama-sama menyimak kembali dari beberapa pertanyaan ini. Kesan yang kita lihat dari video, pertama mungkin kita marah ya, jengkel. Ketika seorang yang tumbuh dengan baik, ya kan, bapak-bapak tadi kan bersih ya, berani tega melihat orang yang tertidur, apa yang dilakukannya? Ditendang, disiram, terus dikilik-kilik pakai apa terus sapu, sapu itu kan tindakan yang tidak sopan ya, marah ya. Nah, kemudian apa lagi? Apa yang di awal kamu nonton video itu apa kesan kamu? Jengkel itu aja, marah gitu, atau ikut menertawakan di awalnya, senyum-senyum gitu. Ya, ketika dia kebauan kita senyum-senyum lihatnya gitu ya. Kemudian setelah apa yang dilakukan oleh penjaga toko tersebut terhadap pengemis itu tadi itu ya, yang dilakukannya ya, dia tendang, apa dilempar, ya pakai botol ya, dilempar pakai apa terus disiram, dibangunkan pakai sapu, apa lagi banyak hal ya, pakai kata-kata jahat, apalagi pas makan. Nah, kamu lihat tadi bapaknya tadi pas makan, kalau dia pingin makan ya, dia malah mengutamakan nasi itu tertumpah ketimbang dia berikan ke pengemis, betul nggak? Kamu lihat nggak tadi? Iya ya. Baik. Apa yang dilakukan oleh penjaga toko tersebut setelah melihat rekaman di CCTV-nya? Apa yang dia lakukan? Menyesal. Bahkan dia sebelum lihat CCTV-nya pun dia mulai mencari orang yang selama ini dia lihat terus. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian akhirnya apa yang dia lakukan? Dia meneteskan air mata. Karena apa itu? Karena apa itu? Berarti dalam hatinya sudah mulai terjadi diskusi, betul nggak? Betul. Allah mulai berbisik kepada dirinya, betul nggak? Oh, tindakan saya yang lalu itu salah, ya? Itu jadi makanya muncul pertanyaan tadi kan, apa itu suara hati? Kalian mulai menyimak ya, sudah mulai mengerti dan mulai mengambil kesimpulan dari arti suara hati itu. Allah berbicara, tempat di mana diskusi kita bersama Allah, suara dalam nurani ya. Tunjukkan berbagai kasus di dalam masyarakat. Oke, banyak tadi kamu beri contoh. Peristiwa yang baru-baru terjadi, kebakaran di Jakarta. Sering nggak kita seperti itu melihat ada yang kecelakaan, yang pertama-tama kita ambil adalah handphone. Duit. Itu apa? Duit. Kok duit? Kenapa duit? Sama tadi mereka. Oh ya. HP ya. Kita utamain merekam ketimbang kita untuk membantu lebih dahulu. Sebanyak orang pinggir jalan itu semua merekam peristiwa kebakaran. Tidak ada yang mengambil air atau menelpon pemadam kebakaran.
Iya. Dampaknya apa sih bagi masyarakat? Jadi semakin menjamur hal itu, ya kan? Seperti yang tadi kata temanmu tadi, ada contohnya tadi apa? Di sekolah. Di sekolah apa yang di sekolah? Kalau ada yang berlari di lapangan jatuh, pertama-tama kita ngapain kita lakukan? Ketawa dulu. Salah nggak itu? Salah. Hati nurani itu mulai tumpul. Oh, ternyata hati nurani bisa tumpul, Bu. Nah, iya. Kenapa ya hati nurani bisa tumpul? Nah, itu kan jadi lebih panjang lagi kan? Iya, jadi apa dampaknya bagi masyarakat? Masyarakat akan semakin mencontoh. Nah, misalnya seperti ini, yang jatuh kelas 10 di sekolah. Apa yang kamu ketawain? Besok kalau kamu jatuh diketawain lagi nggak? Iya. Jadi kesimpulannya, ya, kesadaran moral itulah bentuk tanggung jawab dari otonomi manusia. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur, walaupun dapat keliru. Suara hati adalah suara Allah sendiri. Maka melawan suara hati berarti melawan Allah. Nah, dikatakan di sana adalah suara Allah. Agar kita setia pada kehendak Allah, kita perlu bersatu dengan Roh Kudus dan mengandalkan kekuatannya. Fungsi suara hati itu apa? Fungsinya yang pertama, sebagai pengingat, harus melakukan atau tidak melakukannya. Saya harus melakukan karena itu baik atau benar. Saya harus tidak melakukan karena itu tidak baik atau tidak benar. Dengan kata lain, suara hati berfungsi sebagai memberi dorongan untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari perbuatan yang jahat. Suara hati juga sebagai hakim yang mengadili apakah yang saya lakukan itu benar atau salah. Contoh tindakannya nyata, kita lihat sampah ada di lantai. Apa yang kita lakukan? Apakah membiarkannya saja atau menambah sampah lagi atau mengutipnya walaupun tidak dilihat orang lain? Nah, itu hati nurani juga mulai berdiskusi, berbicara, menentukan tindakanmu baik atau buruk. Hati nurani atau suara hati tadi kata Pasya bisa tumpul. Ini penyebabnya. Yang pertama, orang yang bersangkutan tidak bisa atau tidak biasa menghiraukan hati nuraninya. Yang kedua, orang yang selalu bersifat ragu-ragu atau bingung atau bahkan bimbang. Oke, baik, dari materi kita tadi, apakah ada yang mau tanyakan sehubungan dengan hati nurani ini? Tidak ada? Cukup jelas? Jelas. Oke, baik. Untuk akhir proses kita, mari kita buka buku kita halaman 54. Buka buku kita halaman 54. Di sana ada refleksi. Kalian renungkan kisah tentang harga kejujuran. Harga kejujuran. Membaca tentang harga kejujuran. Kemudian kamu membuat suatu aksi, membuat suatu moto. Di moto itu kamu mengungkapkan sebuah keinginan untuk bertindak sesuai hati nurani yang benar. Coba kamu merefleksikannya, Ibu beri waktu 10 menit. Kemudian membuat aksi masing-masing ya. Silakan. Oke, sudah ya. Silakan, Ibu mau dengar moto dari Samuel. Silakan. Ketika
berimbang, kita harus menggunakan suara hati agar yang keputusan yang kita ambil itu baik dan benar. Oke, baik. Terima kasih Samuel. Beri applause untuk Samuel. Pak Ibu mau dengar moto dari Lingot. Silakan Lingot. Mengikuti perbuatan orang lain itu memang seru dan menyenangkan, tetapi dengan mengikuti hati nurani, engkau pasti lebih senang karena Allah ada bersamamu. Oke. Ibu mau dengar lagi moto dari Niko. Silakan Niko. Melakukan kebaikan setiap saat. Oke. Baik ya. Terima kasih. Semoga kita semua bisa mengikuti suara hati masing-masing sesuai dengan refleksi tadi ya. Oke, baik. Kembali ke classroom. Nanti kerjakan di rumah. Ada penilaian untuk materi hari ini, buktikan di sana. Nanti kerjakan di rumah ya. Baik, Bu. Oke, baik. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Silakan satu orang. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa.